Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Marta Koni Luis, mahasiswa Sosiologi semester 3 Universitas Bangka Belitung. Di sini saya ingin membagikan cara untuk uji korelasi dengan menggunakan software SPSS. Nah, judul dari penelitian saya ataupun judul dari kuesioner yang sudah saya bagikan adalah pengaruh bantuan kuota pemerintah untuk pembelajaran mahasiswa, untuk kegiatan mahasiswa. Apakah berpengaruh atau tidak? Mari kita uji. Di sini merupakan hasil dari kuesioner yang sudah saya sebar kepada sampel saya 50 mahasiswa, ada 25 mahasiswa dan 25 mahasiswi. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mengcoding data untuk dimasukkan ke dalam software SPSS. Mengcoding datanya seperti ini, contohnya jenis kelamin, itu ada perempuan, kita coding sebagai menjadi angka 1, laki-laki menjadi angka 2. Begitu seterusnya, disesuaikan dengan jawaban dari kuesioner. Seperti ini, untuk pertanyaan apakah Anda mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah, untuk yang menjawab ya, kita coding menjadi angka 1, dan untuk yang tidak, kita coding menjadi angka 2. Begitu seterusnya sampai kepada pertanyaan terakhir. Lalu hasil coding data yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat tadi, kita copy, bentar. Hasil coding tadi kita copy. Kita copy ke dalam software SPSS-nya. Seperti ini. Pada data fill ya teman-teman. Kita paste. Kita copy paste. Nah, berikut sudah di copy paste tampilannya. Kita beralih ke variable view. Kita klik variable view. Nah, di dalam kolom name kita ubah dulu namanya. Tidak memakai spasi ya teman-teman. Yang pertama itu jenis kelamin. Untuk yang kedua itu dapat kuota. Lalu yang ketiga itu besaran kuota yang didapat tadi ya. Lalu cukup. Lalu yang untuk ketiga itu cukup atau tidak. Nah, lalu yang terakhir, apakah berpengaruh atau tidak. Lalu pada kolom desimal, kita buat semuanya jadi 0. Setelah itu, pada label,
kita samakan dengan kolom name. Di sini boleh dispasi ya teman-teman. Yang pertama itu jenis kelamin, yang kedua itu apakah mendapat kuota, lalu yang ketiga itu besaran kuota, keempat itu cukup atau tidak, lalu yang terakhir pengaruh terhadap pembelajaran. Setelah itu, setelah selesai, kita ke kolom values. Dalam values ini, kita klik. Ini diperuntukkan sebagai hasil coding tadi. Sebagai contoh, pada label jenis kelamin, kita membuat value-nya itu yang angka 1 untuk perempuan. Di add. Untuk angka kedua itu laki-laki. Di add, lalu oke. Begitu seterusnya tergantung jawaban dari teman-teman. Nah, yang mendapat kuota 1 itu ya, di add. Untuk yang kedua itu tidak, di add. Oke, lalu untuk besaran kuota di sini yang pertama dalam penelitian saya 15 GB. Untuk yang kedua itu 10 GB. Lalu untuk yang ketiga itu 5 GB. Di add lagi, lalu yang terakhir itu tidak mendapat sama sekali ya. 0 GB. Di add lalu ke oke. Begitu seterusnya. Cukup atau tidaknya kata tersebut dalam sebulan. 1 itu untuk jawaban ya, di add. Lalu 2 itu untuk jawaban tidak, di add lagi. Lalu oke. Kemudian yang terakhir pengaruh. Apakah berpengaruh? Yang pertama itu ya, add lagi. 2 itu untuk jawaban tidak berpengaruh. Add lagi. Oke. Setelah selesai, kita sudah selesai dalam variabel view-nya. Kita menuju ke analyze. Klik analyze untuk menguji korelasinya ya. Analyze. Lalu descriptive statistics, kemudian klik cross tabs-nya. Nah, nanti keluar. Nah, untuk jenis kelamin kita masukkan ke dalam rows untuk mendapatkan kuota atau tidaknya itu di kolom
Lalu besaran kuotanya kita masukkan ke layer 1 of 1. Diikuti dengan yang lainnya. Nah, setelah itu kita klik display cluster bar chart-nya, lalu klik OK. Oke, nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Setelah seperti itu, akan keluar tampilan seperti ini. Ini adalah ringkasan ataupun hasil dari pengujian variabel yang sudah kita lakukan tadi ya. Nah, dalam tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa untuk yang apakah mendapatkan kuota dari 50 sampel yang mendapatkan besaran kuota sebanyak 15 giga itu terdiri dari 24 perempuan dan 23 laki-laki. Jadi total yang mendapatkan bantuan kuota sebanyak 15 giga itu adalah 47 orang. Nah, untuk yang mendapatkan kuota sebanyak 10 GB itu hanya 1 orang mahasiswi. Untuk yang 5 GB itu ada 1 orang juga mahasiswa. Kemudian yang tidak mendapatkan sama sekali atau 0 GB itu di dalam kolom yang tidak mendapatkan kuota ya, itu ada 1 mahasiswa. Berikut ada diagramnya. Kemudian kita beralih kepada kolom apakah kuota ataupun bantuan kuota dari pemerintah tersebut cukup untuk pembelajaran mahasiswa selama sebulan. Itu dapat dilihat dari tabel tersebut, dapat dideskripsikan bahwa yang menjawab ya ataupun cukup itu ada 10 perempuan dan 13 laki-laki. Jadi total yang mendapatkan dan menyatakan bahwa kuota tersebut cukup selama sebulan itu ada 23 mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian untuk yang tidak ataupun tidak cukup itu ada 15 perempuan dan 11 laki-laki. Total yang menyatakan bahwa bantuan kuota tersebut tidak cukup ada 27 orang. Ditambah dengan yang tidak mendapatkan kuota tersebut 1 orang. Jadi totalnya 27 orang. Di sini dapat dilihat bahwa dari 50 sampel mahasiswa yang saya teliti itu kebanyakan menyatakan bahwa tidak cukupnya kuota ataupun tidak cukupnya bantuan kuota dari pemerintah terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa. Ada juga diagramnya. Kemudian pada kolom ini pengaruh terhadap pembelajaran mahasiswa tersebut itu ada yang menyatakan ya atau menyatakan bahwa bantuan kuota tersebut sangat berpengaruh atau berpengaruh terhadap pembelajaran mahasiswa ada 25 perempuan dan 24 laki-laki. Jadi itu terdiri dari yang mendapatkan kuota dengan yang tidak mendapatkan kuota. Ada 49 orang yang menyatakan bahwa bantuan kuota pemerintah berpengaruh. Lalu untuk yang
menyatakan tidak berpengaruhnya bantuan kuota terhadap pembelajaran mahasiswa itu ada satu laki-laki yang mendapatkan kuota. Hanya satu yang tidak menyatakan bahwa kuota tersebut tidak berpengaruh. Jadi dalam tabel ini dapat dideskripsikan, dapat disimpulkan bahwa bantuan kuota dari pemerintah itu berpengaruh terhadap pembelajaran mahasiswa. Ada juga diagramnya. Nah, seperti itulah cara untuk melihat uji korelasi antara variabel yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.